Fatihah. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Lahumul Fatihah. Qala bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa bi karamatihi fid dharain. Amin. Ila angkol fata'adzab ayyuhal miskin. Ya. Fata'adzab ayyuhal miskin zahiran wa batinan baina yadayillahi ta'ala ta'azzubal abdi al-dhalil al-mudhnibi fi hadratil jabbar al-qahar wajtahid an la yaraka maulak haythu nahak wa la yafkiduka haythu amarak walan taqdira ala dhalika illa bi an tuwazzi'a awqataka wa turattiba awradaka min sabahika ila masaika fasghi ila ma yulqa ilaika min awamirillahi ta'ala alaika min hini tastayqizu min manamika ila waqti ruju'ika ila matja'ika. Fata'adzab ayyuhan miskin, yang dimaksud otabese kemaksud kalaban bedena fata'adzab ayyuhan miskin zahiran wa batinan. Secara makna dia memberikan suatu makna fata'adzab maka beradablah ayyuhal miskin otaba berbudi pekerti. Iba andrei pakon fata'adzab ya. Fata'adzab ro beni perak hanya sebatas yang kita tampak. Enggak, di sini bahasanya fata'adzab ayyuhan miskin zahiran wa batinan. Zahiran wa batinan ya dengan catatan berakhlak kalaban jawarihna aber ya anggota berakhlak berbudi pekerti kalaban atena berbudi pekerti kalaban parasaana kalaban pikirna ben beremah carana se abu dia pekerti kalaban badana sebuah mencegah hawa nafsu dan mengajak diri kita untuk berjalan di dalam perintah-perintah Allah, itu pun juga masuk di dalam mukhalah otaba berbaur otaba bergaul sepada manusia. Fungsi daripada fata'adzab ayyuhal miskin zahiran wa batinan, jadi mencakup keseluruhan. Ia berbudi pekerti otaba berakhlakul karimah terhadap diri kita juga, baik termasuk raga kita otaba termasuk hati kita, perasaan. Ini kita harus berbuat kebaikan atau berbudi pekerti kepada diri kita sendiri. Dengan cara bagaimana? Mencegah diri kita untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah, akan tetapi merintah kita sendiri untuk berada dalam jalan yang diperintahkan oleh Allah. Paham ya? Ini zahiran wa batinan.
Setelah berta'adzab atau sudah berbudi pekerti kepada kita, intinya kembangan diri kita ini baik raga dari ujung rambut hingga kaki, kemudian masuk dalam hati kita, pikiran kita, mata kita, seluruhnya yang ada di diri kita ini dicegah untuk melakukan hal yang dilarang oleh Allah. Itu termasuk salah satu tata krama kita atau budi pekerti kita kepada diri kita. Kemudian berikutnya, ajaklah diri kita ini berbaur atau bergaul dengan manusia, tentu dengan catatan harus sopan atau berbudi pekerti. Budi pekerti tentu belakang kan pastinya kalau tahun-tahun yang kemarin sudah paham suhbah atau man na'lam atau orang yang sudah kita ketahui atau majhulun yang belum kita ketahui, itu diterangkan di belakang. Maka bidayah ini memberitahu dengan singgungan yang luar biasa bahwa di sini fata'adzab ayyuhal miskin zahiran wa batinan. Kenapa? Karena ibu diri bekal ajelas sakina bahwa tata krama itu ternyata bukan hanya diri kita kepada manusia saja atau kepada orang lain atau ke guru atau ke ibunda atau ayanda dan semuanya, tidak, tapi justru berbudi pekertilah kepada diri kita sendiri. Paham ya? Baina yadayillahi ta'ala ta'adzubal abdi adzalil al-mudnibi fi hadratil jabbaril qahar. Cangkolang dek Gusti Allah. Arapa mi koce cangkolang dek Gusti Pangeran? Iya, karena siapa di abere kapi Gusti Allah. Siapa di mata Pangeran, siapa di kopeng, colo, semuanya ini adalah Gusti Pangeran. Siapa di dengan raga yang luar biasa, bentuk yang luar biasa, etempeng keben saya tak bisa aben. Sekali lagi, keben ini beda hayawan ya, hayawan natik, beda sekosa natik ya, hayawan. Kita ini hewan tapi an-natik yang bisa berbicara. Nah, diri kita ini dicipta oleh Allah dengan begitu rupa yang luar biasa, bahkan pasampurna ban ajunan Allah dari segi peletakan kopenga, socana, kemudian hidungnya, kemudian mulut dan semuanya erangkap ban Gusti Pangeran dengan begitu mulianya. Ya, kopeng karena untuk mendengar ayat-ayat suci Al-Qur'an, maka sabe erok cetak ya, polong ben cetak. Kemudian mata ini dicipta oleh Allah makle bisa ngulati rahmat-rahmat Allah sebeda nang muka bumi, baik sebeda pandangan yang begitu jauh kita memandang bintang. Arapa karena muljai sabe cetak ya. Apa mun muljai sabe cetak. Jadi cetak termasuk lesan karena ingin berbicara hal yang baik, yang positif saja, negatifnya jangan. Nah, ini semua diarahkan kepada awamirillah, perintah-perintah Allah, maka mulja. Kemudian semakin ke bawah, organ tubuh kita semakin ke bawah, nilainya semakin rendah. Kemudian tangan ini agak rendah posisinya, ada di bawah kepala sudah. Maka semakin turun organ tubuh kita, maka semakin harus waspadai. Kenapa? Karena tingkatannya ya lebih rendah dan itu pun juga lebih banyak fungsi ya, banyak fungsi. Tangan ini semulja atau untuk melakukan hal yang mulja, maka di sisinya apa itu? Tangan kanan. Ketika yang kiri maka diarahkan untuk memegang atau melakukan hal
yang nilainya tidak terlalu terhormat. Ya tahu tibi lah ben masalah itu tugas masing-masing ya. Tangan kanan tugasnya kemana, tangan kiri tugasnya kemana. Jadi ben lah pikir tibi ya. Yang penting ketika hal-hal yang jorok, bersifat jorok atau berbau atau sesuatu tersebut dzalil atau rendah, itu maka jangan dibaurkan dengan tangan kanan. Ngalak sampah kelaben tangan kiri. Ketika mau makan dengan tangan yang kanan. Ketika memegang Al-Quran juga dengan tangan yang kanan. Ini semakin turun semakin rendah. Maka yang lebih utama sabe cetak. Ini tugasnya mapan kepira, yo. Ngakan karena muljah kebutuhan are sabe atas ya. Naudzubillah pah beda colok etabu ya. Insyaallah tak lebur ya. Tetapi pengirannya cipta dengan begitu bentuk yang luar biasa, kemudian sempurna dan peletakannya pun juga tersusun. Ingat ben kopeng raya tak toman ben ngalak sampah kalau ben kopeng. Tidak pernah kiba acewok misalnya ngangkui kopeng, tidak pernah. Kemudian mata ini misalnya digunakan untuk apa sapoh kan enggak ya, kan beda bulu kecen pahasapuan kalau ben bulu kecek tak mungkin. Kenapa? Padahal asapan itu memang tugas yang luar biasa ya, istilahnya kelakuan ya muljah tidak rendah karena an-nadhafatu minal iman. Tapi tidak dibersihkan kalau ben ngangkui mata. Kenapa? Karena lebih mulia mata. Coba ben polami beda kancan ben entar ke kamar mandi yang kok cewek aki wah yang ben kopeng misalnya kan tak mungkin. Kenapa? Karena ini hal yang sangat mulia. Maka hati-hati ya. Di balik kemuliaan pasti ada suatu hal yang perlu diketahui adalah sesuatu yang bersifat sebaliknya. Jadi di balik kemuliaan are mun bisa mulya mun pacet lakar ekibe kamuljaan. Misalnya mata, telinga, kemudian hidung, kemudian mulut misalnya. Guna aki kalau ben sesuai awamirillah ijolenaki terhadap hal-hal saya pacet lakar muljah muhtaram, maka tolos harum ben tampak kemuliaan. Kenapa? Karena pacet anggota ini mulia. Akan tetapi di balik itu semua kita juga tahu bahwa setiap organ tubuh pasti ada tugas masing-masing. Dan kita tahu dalam organ tubuh ini mesti berkaitan kelaban suatu lubang. Seperti hanya mata, beda lubangnya apa ya? Membaca ke hidung lah. Keluar apa? Ya, ruah. Kemudian kopeng pun mun 2 bulan atau sampai setahun tak berseen. Insyaallah ruah. Aropa acem ya. Mentapai bersih ya. Acem wah, congkek aberna acem. Mun 2 bulan sampai tak berseen. Kemudian mulut juga tidak dibersih. Pokok semakin ke bawah atau semakin besar lubang itu, semakin besar lubangnya, maka semakin banyak ngelakonin maksiat. Itu catatan yang penting. Semakin lebar atau besar lubang yang ada di olahraga kita ini, pasti lebih besar dan lebih banyak, bahkan lebih sering untuk melakukan maksiat. Paham? Coba lubangnya mata ben lubangnya kopeng kemeraja. Dengan kopeng ya. Ternyata ketika diselidiki yang banyak melakukan hal maksiat ada kopeng. Kenapa? Karena kopeng selalu mendengar padahal tak ngadep ya. Beda orang nyator budi. Ngate wah. Cek ngak ria teti ngak ruah.
Ini lebih berbahaya ya tempeng mata. Mata, ya mata. Ketika medem, obus lah. Tak nengali orang. Ketika kiba medem, elang lah. Tapi kopeng ada cerita medem ya. Jadi tidak ada ceritanya kopeng ini medem. Melak melolo. Teti nyareng apaan boleh tukang gosip ruah. Jalan bedering nyatore pengkira. Teti ngari. Iyalah kalau tahu jalan boleh. Ngari anjan sikiri. Oh iyalah. Jalan boleh. Oh seperti ini. Teti kopeng lebih bermaksiat etembang mata. Toron boleh. Ya toron boleh. Lo benga kopeng ben lo benga colok kema raja. Colok ya. Mulut lebih besar. Maka yang dilakukan oleh mulut ini semakin besar tugasnya dalam bermaksiat etembang kopeng. Nyator rasanan. Are memang bantuan kopeng. Tapi sebisa nyator berkalimat bersastra dengan susunan katanya untuk arasanan yatur lah mulai riberin ada deki engkau nyator ngari ya are mun besoma beda orang jawab ngari ya engkau ngari ya dekian ini sudah diatur dengan sastra yang luar biasa Arya coba pokok intinya raga kita ini harus kita syukuri kepada Allah ajak sampai Arya melakukan hal yang bentuknya adalah maksiat di saat iolati Gusti Allah. Intinya demikian. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha memantau kata kemarin. Jadi jangan-jangan kita ini melakukan maksiat dalam pantauan Allah. Ya iolati ben Gusti Pangeran ternyata bermaksiat. Naudzubillah. Wajtahid alla yaraka maulaka haitsu nahak. Sehingga hati-hati ajak sampai kita itu dilihat oleh Allah di saat kita melakukan maksiat. Ajak sampai wala yafkiduka haitsu amarak. Sehingga di saat Gusti Pangeran marentah ajira kudu kalako cek malopot ya. Otabe deng magendeng misalnya. Otabe cela tahu cek ngaria, tak tahu itu tak boh. Jadi kita satu catatan hati-hati jangan sampai Allah Gusti Pangeran ya ngulati kita di saat kita bermaksiat. Kemudian yang kedua cek pot malopot di saat Gusti Pangeran ampun marentah. Ulam taqdira ala dzalika al-ijtihad, dzalika ya ijtihad ya. Dan kita tidak bisa bahkan tidak mampu, tidak ada daya untuk menjaga ijtihad itu, keberhati-hatian kita itu tidak bisa ya. Kajaba illa bi antu wazzi'a awqataka wa turattiba awradaka min sabahika ila masaika. Kita itu tidak bisa menyusun semua itu kajaba kalaban aberia ajaga waktu. Jaga waktu. Kita bagi suatu waktu makan, ayo makan. Waktunya belajar, harus belajar. Waktunya istirahat, harus istirahat. Waktunya cangkruan atau ngobrol, ya ngobrol. Jadi bisa kita menyusun semua itu asalkan kita pandai dalam membagi suatu waktu. Kemudian wa turattiba awradak min sabahika ila masaika. Menyusun atau merangkai suatu wiridan aurat kita, kegiatan kita baik dari pagi hari sampai malam hari. Jadi kita beraktivitas. Memang harus beraktivitas. Makleh abaria fresh, pemikiran kita ini fresh, tubuh kita fresh, harus punya aktivitas. Orang mun tandi aktivitas mesti polempon ya. Polempona. Kenapa? Karena tandi aktivitas. Fasghi ila ma yulqa ilaika min awamirillahi ta'ala
alaika min hini tastayqidu min manamika ila waqti ruju'ika ila madjaika. Ya wa fasghi ay fasmi' pada bahasa isma'a atau pada bahasana kalaban yasma'u. Fasghi ila ma yulqa ilaika min awamirillahi ta'ala alaika min hini tastayqidu min manamika ila waqti ruju'ika ila madjaika. Fasghi yakni isma mirangakina ya ila ma yulqa terhadap ya tentunya dari min awamirillahi ta'ala alaik, dari mulai kita itu tasyaikid kita bangun atau betak tedung sampai min manamika sampai depak ka tedung abekna are pakun kita harus mendengarkan, bukan hanya sekedar mendengarkan tapi menjalankan perintah-perintahna Gusti Allah. Ila waqti ruju'ika ila madjaika, dari waktu-waktu se pacet lakar benar ya beraktivitas bahkan sampai tedung, kemudian aktivitas boleh sampai tedung boleh, dari kulakku sampai siang, sampai sore, sampai malam itu beraktivitas semuanya dari garisan min awamiril sesuatu atau melakukan hal sepacet lakar perintahna Gusti Allah. Jadi kita beraktivitas yang positif, yang baik, beraktivitas yang mendatangkan ridhona Gusti Pangeran, ada tengah rahmat Allah, bahkan madateng pangampuna Gusti Pangeran. Kita harus punya waktu ya, kita susun waktu sedemikian rupa maka kita ini beraktivitas. Paham ya? Faslun fi adabil istiqadhi minan naum wallahu a'lam.